Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fitri Salsabila, NIM F1S119014. Saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan emulsi. Apa itu emulsi? Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair yang terdispersi dalam cairan pembawa dan distabilkan dengan zat pengemulsi. Biasanya emulsi terdiri dari campuran yang tidak dapat bercampur seperti minyak dan air. Berikut merupakan tipe emulsi. Gambar sebelah kiri merupakan tipe minyak di dalam air, di mana emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Gambar sebelah kanan merupakan emulsi tipe air dalam minyak, di mana emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, di mana air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Berikut merupakan contoh sediaan dari emulsi. Bagaimana cara membuat emulsi? Adapun bahan-bahan yang diperlukan yaitu aminofluid, emulsifier, dan air. Emulsifier digunakan untuk menghasilkan emulsi yang lebih stabil. Langkah pertama yaitu masukkan air ke dalam gelas beker, nyalakan ultraturaks, lalu tambahkan emulsifier, lalu aduk hingga homogen. Kemudian perlahan-lahan masukkan minyak dan diaduk selama 10 menit hingga membentuk emulsi. Berikut merupakan alat yang dapat membantu dalam pembuatan emulsi. Alat pertama yaitu Silversion Heckscher Mixer. Silversion Heckscher Mixer dapat dengan mudah membuat emulsi yang homogen dan stabil dengan ukuran tetesan 2 hingga 5 mikron. Emulsi yang lebih halus dapat diperoleh tergantung pada formulasinya. Tindakan pencampuran geser tinggi dari mixer rotor, Silversion dapat dengan cepat mencampur bahan farmasi aktif dan bahan lainnya dalam formulasi. Berikut merupakan gambar dari Heckscher Mixer. Komponen utama yang menyusun alat Heckscher Mixer adalah sebuah rotor yang berputar dengan kecepatan tinggi dan komponen stasioner yang disebut stator. Heckscher Mixer biasanya digunakan untuk membuat emulsi, suspensi, dan granul. Adapun komponen dari alat Heckscher Mixer yaitu elektrik motor sebagai komponen pergerakan, sub sebagai batang, stand sebagai penyangga, dan emulsifying head yaitu sebagai kepala dari pengemulsi. Untuk gambar yang di sebelahnya, motor sebagai pemutarnya, turbine blade sebagai pengaduk, circular mesh sebagai lubang-lubang pertukaran atau lubang sirkulasi. Alat yang kedua yaitu mixer Heckscher bottom entry. Mixer Heckscher bottom entry digunakan untuk campuran dengan viskositas yang lebih tinggi. Mixer Heckscher bottom entry dilengkapi dengan scraper atau pengaduk untuk menjaga keseragaman dalam bejana. Berikut merupakan gambar dari komponen Heckscher Mixer bottom entry. Adapun komponennya yaitu add material hopper sebagai lubang untuk memasukkan bahan, desikator, window, scraper sebagai pengaduk, middle mixer, Heckscher mixer, scraping mixer, temperature control yaitu pengatur suhu, heating layer sebagai lapisan penghangat, dan outlet valve. Alat selanjutnya yaitu Heckscher inline mixer. Heckscher inline mixer atau mixer geser tinggi inline mempunyai desain yang unik. Komponen utama dari inline yaitu terdiri dari stator dan rotor. Selain itu, kapal kompartemen memiliki saluran masuk di salah satu ujungnya dan saluran keluar di ujung yang sesuai. Berikut merupakan gambar dari inline mixer. Perhatikan proses pencampuran oleh Heckscher inline mixer. Berikut merupakan variasi dari Heckscher inline mixer berupa lubang untuk sirkulasi partikel. Transmisi masing-masing komponen untuk pencampuran berlangsung dengan aksi sistem pompa sentrifugal.
Kemudian, bahan-bahan dalam aliran kontinu ke batas pekerjaan di depan dan bahan-bahan akan menjalani penggilingan antara ujung bilah rotor dan bagian interior stator. Setelah itu, bahan aktif dikeluarkan secara paksa melalui outlet stator ke outlet mesin dan akhirnya sepanjang pipa. Proses ejeksi dilakukan dengan aksi geser hidrofilik. Dengan alat ultraturaks akan diperoleh emulsi dengan dispersi yang sangat halus. Alat ini akan mendistribusikan fase internal sampai mencapai tingkat dispersi yang tinggi sehingga droplet-droplet emulsi akan mencapai dimensi tertentu dan dapat mengalami gerak molekular Brown. Ketika proses pembuatan emulsi tipe air dalam minyak, fase air biasanya ditambahkan secara perlahan ke dalam fase minyak dengan pengadukan yang konstan. Biasanya emulsi dihomogenisasi untuk memperkecil ukuran partikel dan meningkatkan stabilitas emulsi. Berikut merupakan pembuatan emulsi tipe minyak dalam air menggunakan ultraturaks. Alat selanjutnya yang dapat digunakan dalam pembuatan emulsi yaitu high pressure homogenizer. Dalam suatu homogenizer, dispersi dari dua cairan dicapai dengan melewatkan campuran melalui suatu lubang masuk kecil pada tekanan tinggi. Homogenizer umumnya terdiri dari dua pompa yang menaikkan tekanan dispersi pada kisaran 500–5000 psi dan suatu lubang yang dilalui cairan serta mengenai katup penghomogenan yang terdapat pada suatu katup dengan spiral yang kuat. Ketika tekanan meningkat, spiral ditekan dan sebagian dispersi tersebut bebas di antara katup dan tempat katup. Pada titik ini, energi yang tersimpan dalam cairan sebagai tekanan dilepaskan secara spontan sehingga produk menghasilkan turbulensi dan shear hidrolik. Jika proses homogenisasi dilakukan dalam pembuatan emulsi, maka sering dihasilkan peningkatan viskositas emulsi. Peningkatan viskositas ini kemungkinan disebabkan terbentuknya lapisan tipis emulgator yang sangat kuat dan rapat akibat pembebasan batas antar permukaan yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Setelah pembuatan emulsi selesai, emulsi dikeluarkan melalui pipa yang ada pada high pressure homogenizer. Untuk membedakan tipe emulsi, dilakukan pengujian tipe emulsi dengan tahap sebagai berikut. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.